termasuk nggak ada dukungan biaya juga gitu dari untuk santri-santri dari Yusuf Mansur itu nggak ada. Bukan omset warung Stick and Stick yang digunakan untuk membantu Darul Quran, tapi malah Darul Quran yang sebagian besar malah bukan punya Yusuf Mansur ini dipergunakan untuk mempromosikan warung Stick and Stick. Ini satu kebohongan lagi terbongkar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid dari Thoibah TV. Kiai Ali Syamsudi pernah jadi mitra daku, nol bantuan dari Yusuf Mansur ataupun warung Stick and Stick. Malah Yusuf Mansur menggunakan pesantren-pesantren ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan dia ibaratnya datang ini sebagai pihak ketiga, tidak ada urusan sebenarnya, hanya kayak apa ya istilahnya, kayak orang yang ikut mewisuda gitu, atau mengurus acara kelulusan, tapi dia sama sekali tidak ada sumbangsi untuk pesantren-pesantren yang ada ini gitu, teman-teman. Ini nanti kita akan simak bersama penuturan Kiai Ali Syamsudi ini, bahwa ternyata pesantren daku yang diakui oleh Yusuf Mansur itu tidak ada hubungannya dengan Yusuf Mansur. Bahkan di sini terkesan pesantren-pesantren yang tidak ada hubungan dengan Yusuf Mansur tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh Yusuf Mansur. Misalkan mengiklankan warung Stick and Stick, mempromosikan warung Stick and Stick, dan lain sebagainya. Dan orang-orang akhirnya tahu bahwa pesantren tersebut di bawah nama Yusuf Mansur, tapi kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Bahwa daku-daku yang banyak itu yang diakui oleh Yusuf Mansur selama ini itu mereka berdiri sendiri. Sudah banyak Darul Quran yang dikunjungi oleh Pak Darso Arif itu tidak sesuai dengan pernyataan Yusuf Mansur. Kenyataannya ini berbanding terbalik. Banyak Darul Quran ini justru berdiri sendiri, padahal di sana logo Darul Quran Yusuf Mansur, PPP Yusuf Mansur jelas sekali. Tapi anehnya mereka ini mandiri gitu. Bahkan ada yang tutup karena tidak kuat untuk membiayai operasional pesantren dan segala macam. Padahal Yusuf Mansur sering berceloteh bahwa dia, bisnis dia, omset dalam bisnis dia, termasuk warung Stick and Stick, itu sebagian besar dipergunakan untuk operasional pesantren, untuk membantu ya segala macam. Tapi kenyataannya tidak. Mustahil kita bilang bahwa warung Stick and Stick, omset warung Stick and Stick itu mustahil kita sepakati ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa omset warung Stick and Stick digunakan untuk kepentingan pesantren seperti daku. Kalau Darul Quran yang dikunjungi oleh Pak Darso Arif ini kebanyakan tutup. Kalaupun ada yang buka, ya kenyataannya seperti ini, seperti apa yang diutarakan oleh Ali Syamsudi. Nanti kita nonton bahwa tidak ada sama sekali afiliasinya dengan Yusuf Mansur. Artinya ini kan lagi-lagi pembohongan publik, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Ali Syamsudi ini. Kiai Ali Syamsudi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thoibah TV di hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Setelah dari Bojonggede, Bogor, kali ini saya mau melaporkan satu lagi rumah tahfidz dari Taktakan, Kota Serang, Banten. Rumah tahfidz ini pernah diakui oleh Yusuf Mansur sebagai salah satu rumah tahfidz yang dia bina. Saudara-saudara, mungkin kita pernah ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, selama beberapa kali, Yusuf Mansur itu pernah mengumpulkan begitu banyak santri kecil dari berbagai rumah tahfidz yang ada utamanya di Pulau Jawa, di Istora Senayan maupun di Masjid Istiqlal. Acara-acara itu oleh Yusuf Mansur dikatakan sebagai acara wisuda para tahfidz, para hafiz dan hafijah kecil. Ya, teman-teman, berdasarkan penuturan Pak Darso ini, coba teman-teman simak di akun IG Yusuf Mansur New. Di situ juga centang biru, artinya itu memang akun resmi dari Yusuf Mansur. Di sana memang ada beberapa postingan wisuda para santri-santri, teman-teman. Nah, ini mungkin yang dimaksud bahwa tidak semua video-video yang diupload mengenai wisuda santri-santri ini itu adalah murni pesantren dari Yusuf Mansur.
kemungkinan besar ini sebagian besar adalah hanya sebagai Yusuf Mansur ini hanya sebagai pihak yang diundang untuk mewisuda orang-orang santri-santri ini. Tapi pada dasarnya bukan pesantrennya atau santrinya ini bukan milik Yusuf Mansur atau bukan yang dikelola oleh pihak Yusuf Mansur, teman-teman. Berbagai liputan di berbagai media itu kemudian dikoordinasi oleh Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur kemudian lewat acara itu dia sebarkan berbagai nomor rekening, meminta sedekah kepada kita semua dengan tujuan menurut dia untuk membiayai rumah-rumah tahfiz dan santri-santrinya yang sedang diwisuda itu. Apakah saudara-saudara percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu? Kali ini saya mau hadirkan sebuah bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu mengumpulkan sedekah untuk membiayai para santri dari rumah-rumah tahfiz itu adalah sebuah kebohongan belaka. Kali ini saya bertemu dengan Kiai Ali Syamsuddin namanya, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin yang berada di bilangan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Saya bertemu beliau selepas sholat asar pada hari Jumat kemarin tanggal 11 Oktober 2024 di pondok pesantren tersebut. Pak Kiai Ali bersama istrinya menerima saya dan kami berbincang hangat. Pak Kiai Ali ini mengaku bahwa dia adalah orang pertama yang bermitra dengan Yusuf Mansur, orang pertama dari Kota Serang yang bermitra dengan Yusuf Mansur dalam hal membina rumah tahfiz itu. Apakah atau seperti apa kemitraan antara Kiai Ali dan pesantrennya dengan Yusuf Mansur? Dalam pengakuan Kiai Ali, kemitraan dia itu hanya sekedar mengirim santri jika Yusuf Mansur mengadakan event wisuda santri, baik di Senayan maupun di Istiqlal. Jadi Yusuf Mansur sama sekali tidak punya campur tangan apa-apa, tidak punya bantuan apa-apa kepada pesantren atau rumah tahfiz yang dibangun oleh Kiai Ali ini. Di salah satu bangunan dalam pesantren itu masih terlihat papan nama, spanduk, di mana Yusuf Mansur memberikan nomor registrasi dan lambang rumah tahfiz Darul Quran kepada Kiai Ali. Hanya saja spanduk atau gambar tersebut sudah memudar. Dari pengakuan Kiai Ali ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata acara-acara wisuda santri yang dilakukan oleh Yusuf Mansur baik di Senayan atau Istiqlal, pihak Yusuf Mansur hanyalah sebagai event organisasi semata. Dia kumpulkan semua santri, banyak santri, begitu banyak rumah tahfiz Quran di mana-mana, kemudian dia mengorganisir mereka, kemudian membuat acara. Saat acara itu dan sesudahnya, Yusuf Mansur kemudian menyebarkan begitu banyak nomor rekening, meminta sedekah kepada kita semua dengan alasan untuk membiayai para santri di rumah tahfiz tersebut. Yusuf Mansur juga menggunakan bisnis dia yang bernama Warung Stick and Shake dengan tujuan menurut dia keuntungannya dipakai untuk membiayai rumah tahfiz dan santri-santrinya. Jadi dia memakai kedua lembaga itu untuk mencari keuntungan. Saudara-saudara, pengakuan Kiai Ali Syamsuddin ini mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita semua bahwa apa yang pernah diakui oleh Yusuf Mansur bahwa dia membina ribuan rumah tahfiz dengan ribuan santrinya itu ternyata sebuah isapan jempol belaka. Pengakuan Kiai Ali ini juga membenarkan anggapan kita, utamanya saya, bahwa pengakuan Yusuf Mansur bahwa dia menjadikan bisnis dia yang bernama Warung Stick and Shake itu untuk membiayai para santri di rumah tahfiz itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Tak lain dan tak bukan kedua masalah ini, rumah tahfiz dan rumah makan Warung Stick and Shake, tak lain dan tak bukan menurut saya hanyalah sarana untuk mencari keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Semoga video perbincangan saya dengan Kiai Ali Syamsuddin ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, dari pernyataan Pak Darsono saya mengambil kesimpulan bahwa
bukannya omset warung Stick and Stick yang digunakan untuk membantu operasional dari pesantren-pesantren Yusuf Mansur atau Darul Quran, tapi malah terbalik, malah Darul Quran ini dijadikan ajang untuk promosi bisnis-bisnis dari Yusuf Mansur gitu. Logikanya teman-teman, kalau memang omset dari warung Stick and Stick ini, bahkan Yusuf Mansur itu secara jelas dan secara vulgar mengatakan bahwa nol kan, artinya semua omset dari warung Stick and Stick itu untuk jatah dia itu dipergunakan untuk operasional dari pesantrennya, yaitu Darul Quran. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu benar, harusnya pesantren Darul Quran ini menarik biaya pendidikan, entah itu pendaftaran atau biaya pendidikan SPP segala macam, itu tidak mahal teman-teman. Bahkan mungkin bisa gratis, karena omset dari warung Stick and Stick itu ratusan juta, bahkan miliaran teman-teman, kalau di total semuanya. Artinya seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa berdasarkan pernyataan Pak Darso, saya mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan atau diduga kuat justru bukan omset warung Stick and Stick yang digunakan untuk membantu Darul Quran, tapi malah Darul Quran yang sebagian besar malah bukan punya Yusuf Mansur ini dipergunakan untuk mempromosikan warung Stick and Stick. Ini satu kebohongan lagi terbongkar teman-teman. Mari kita lanjutkan. Jadi kalau pondok itu kalau nggak ada hafidnya nggak bisa. Karena saya memang salafi. Ya. Saya salafi. Ada hafidnya ini karena memang banyak yang saya pondokin ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Maksudnya dipondokkan untuk jadi hafid juga. Untuk jadi hafid. Ternyata banyak, alhamdulillah sudah ada hafid, yang perempuan juga sudah ada hafid. Makanya saya buka SD Tafid ini. Ini kecil-kecil SD Tafid ini boarding school semua. Iya. Nggak ada yang pulang ini. Jadi pakai cara membina hafiz dan hafidzah itu dimulai dengan memondokkan santri-santri dahulu ke tempat-tempat Jawa Timur. Bahkan masih sampai sekarang masih ada 20 lebih di sana. Dan mereka harus kembali untuk membina lagi di sini. Membina lagi di sini, regenerasi. Iya. Pak Kiai yang sudah Pak Kiai kader mereka di Jawa Timur itu berapa banyak? Sekarang sekitar 20-an lebih. 20-an. 20 lebih. Yang sudah hafal sudah berapa orang ya yang perempuan? Yang perempuan. Tapi sebelumnya saya udah buka hafid, tapi sebelum selesai yang di Jawa Timur, itu sudah ada dulu ponakan Ustadz Dajjin. Sekarang buka rumah prestasi di Keramat. Keramat Jakarta. Keramat sini. Oh, Keramat sini. Jadi santri Pak Kiai yang hafid yang dari sana yang sekarang berbakti di sini ada berapa banyak? Sekarang ada Sofwa, sebelumnya Sofwa itu Nafila, sebelum Nafila itu Ustadzah Ratu, Hafizah Ratu, setelah itu Fatur, lagi, dan yang perempuan dulu Ustadzah Citin. Berarti ada sekitar 7 orang yang sudah sampai sekarang. Nah, sekarang yang hafid masih banyak di sana. Iya. Nah, pakai kalau anak-anak yang dididik menjadi yang disiapkan untuk menjadi hafiz dan hafizah itu mereka juga bersekolah umum nggak pakai? Iya, sini ada MTS, ada Aliyah. Oh gitu. Nah, ada SMPT. Nah, untuk waktu hafalnya itu pakai kita tahsus. Kita ada yang tahsus. Nah, tahsus saya di sana sebelum Kopassus. Sebelum Kopassus dari sini itu ada rumah tahfidz di Talim. Itu khusus. Nah, mereka tidak ke sekolah. Sekolah juga. Sekolah juga. Cuman dia dikasih LKS dan ikut ujian. Ada banyak pesantren yang pesan tahfiz lah. Itu guru-guru nggak tahfiz itu, hanya ya mereka menyimak gitu, santri nyetor menyimak. Sesungguhnya mereka nggak tahfiz. Yang kalau begitu berhasil lagi kalau tergantung IQ-nya juga. Ada yang memang dia kesibukannya luar biasa karena memang IQ-nya bagus ya. Pakai masih rumah tahfidz yang di belakang itu masih berjalan. Yang ini? Iya. Masih daku itu. Itu khusus anak saya itu khusus. Itu. Daku.
Tapi nggak ada campur tangan dari Yusuf Mansur kirim santri? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang nggak ada, udah lama. Udah lama ya? Santri mah mandiri aja. Mandiri Kalau betul. sekarang mandiri aja. Jadi Nggak kiriman dah. semuanya dibangun oleh Pak Kiai sendiri gitu. Rumahnya di Karawang di apa? Itu juga ada rumah tahfidz yang mandiri juga, Darul Quran juga. Tapi semuanya nggak ada campur tangan Yusuf Mansur. Iya sekarang saya nggak ada. Kalau yang bermitra Banten pertama itu 2009 saya. Kalau saya Mansur dulu masih bagus. Baru pertama itu Iya pertama. 2009. 2009 itu pertama. Yang bermitra Banten yang nggak ada lagi cuma saya. Makanya saya deket banget dulu. Iya. Habi, bukan itu. Kalau itu bermitranya itu gimana kerjasamanya tuh? Kenapa? Kerjasamanya gimana? Ya bermitra aja, cuman saling setiap ada kegiatan kita ikut. Oh, nggak kirim apa? Sama pilih Banten. Nggak kirim guru gitu? Enggak. Oh, kan Pak Kiai kan punya Event kegiatan. event aja. Kalau kirim guru kan Pak Kiai kan punya Nyosan. punya hati sendiri. Ya. Ya, intinya dari percakapan ini saya menangkap bahwa memang mungkin banyak yang pesantren-pesantren daku ini yang bermitra dengan Yusuf Mansur, lalu kemudian di media sosial itu diakui oleh Yusuf Mansur sebagai pesantrennya gitu, sampai kemudian dia bisa menyebut punya pesantren banyak dan di mana-mana di Indonesia gitu. Mulai terbongkar satu persatu teman-teman bahwa banyak, bahkan ini dia menyatakan dia mitra pertama dari Yusuf Mansur 2009. Dulu dia dekat banget dengan Yusuf Mansur, tapi hanya sebatas mitra gitu. Misalkan kalau ada wisuda atau pelulusan santri, mereka mengirim santrinya, kemudian di sana ada Yusuf Mansur, sehingga tampak dari mata kita orang awam, pihak eksternal ini mengira bahwa memang ini luar biasa, Yusuf Mansur memang santrinya banyak. Ternyata ini adalah kiriman-kiriman dari pesantren-pesantren yang mana pesantren ini sama sekali tidak di bawah naungan Yusuf Mansur, hanya sebagai mitra saja, hanya sebagai ada kepentingan, misalkan kayak mengirim santri untuk diwisuda seperti itu teman-teman, sederhananya seperti itu. Artinya apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur selama ini bahwa dia punya banyak pesantren, ini satu lagi kebohongan teman-teman, bahwa kita mengira selama ini Yusuf Mansur punya banyak pesantren. Ternyata dari waktu dari waktu ke waktu Pak Darso sudah menelusuri banyak Darul Quran, semuanya itu pesantren mandiri. Padahal di sana ada logo Daku, ada logo PPPA. Jelas sekali orang akan mengira bahwa ini pesantren Yusuf Mansur. Ternyata tidak di bawah tanggungan Yusuf Mansur, teman-teman. Bahkan pernah guru dari Daku ya. Iya. Dulu. Siapa itu? Ustaz Syafin. Ustaz Syafin yang dari Kudus. Iya. Kedua siapa itu? Yang kita ke rumahnya? Ustaz Fauzan. Banyak guru kami sebenarnya yang sudah menikah, keluar, banyak guru dari Kutolibin ini udah lama ya. Yang dikirim ke sana? Enggak, yang sudah ngabdi di sini. Oh. Tapi alhamdulillah santri kami banyak yang mudah. Kalau yang tahassus itu cepat, sebelum lulus aliyah sudah hafal. Kelas 2 aliyah, kelas 11 sudah hafal. Kalau Al-Quran tergantung IQ-nya. Seperti SD Tafid ini, nggak semuanya bisa menghafal Quran nanti. Paling 10%-nya yang bisa menghafal Quran. Sebanyak ini. Ya, berarti gampang. Dan berarti nggak butuh support dari mana-mana untuk. Nanti untuk guru itu pakai memang produk sendiri dan. Saya guru produk sendiri, membawa pengalamannya tersendiri. Iya. Termasuk nggak ada dukungan biaya juga gitu untuk santri-santri dari Yusuf Mansur itu nggak ada. Nggak ada. Menengah enak mandiri. Kalau mandiri kan kita yang ngatur sendiri, semuanya guru-gurunya kita yang ngatur harus semua sendiri. Mandiri. Ya pantasan saya lihat tulisannya udah kabur udah. Enggak, saya suka perbarui. Kalau sekarang masih ada bermitra masih ada. Enggak. Masih, tapi biasanya tafid yang baru ya. Yang baru masih ada yang ngikut ke dia. Saya nggak ngikut sekarang. Apa untung ruginya ngikut atau
Ya berpengalaman aja. Karena dia akan punya bisa apa di media gitu kan bisa. Jadi kalau ada event, tapi sekarang kan nggak ada juga event-event wisuda. Kurang sekarang. Kurang nggak seperti dulu. Kalau dulu mau sampai ke. Pakai aja bikin event sendiri di Banten gitu, wisuda nasional di Banten gitu. Oh enggak. Enggak, anak saya yang pertama di Al-Muqarrabin Lawang Kiai Ibrahim Malang. Lawang Malang. Iya, pas kebetulan saya cocok sama kiainya. Istilahnya walaupun bagus seperti apa bacanya anak nggak pernah ikut dilombakan. Iya. Nah, itu seneng saya. Jadi lulus akhirnya. Emang kalau dilombakan itu bagus nggak sih Pak Kiai? Orientasinya kurang bagi saya. Orientasinya. Jadi kurang. orientasinya Jadi, udah takut ada harapan yang lain. itu dia. Karena itu Pak Kiai menghindar. Bukan menghindar ya. Bagi orang tua yang mau di sini anaknya mau diikutkan monggo silakan. Jangan Cuman kita nggak pernah melarang. mendorong nggak, tapi melarang juga nggak. Melarang juga. Karena takut orientasinya berbeda itu ya Pak Kiai. Iya. Ya, intinya dari sini saya menangkap tadi juga Pak Darsa menanyakan apakah Yusuf Mansur membiayai, dan Pak Kiai ini mengatakan dengan sangat terang-terangan bahwa tidak ada. Artinya memang seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ini malah diduga kuat, bukan bukan Yusuf Mansur yang membantu operasional dari pesantren-pesantren yang ada ini, tapi justru Yusuf Mansur menggunakan pesantren-pesantren ini untuk kemudian mempromosikan bisnis kulinernya bernama Warung Steak and Shake. Dan sampai detik ini teman-teman kami belum menerima klarifikasi dari Warung Steak and Shake mengenai Yusuf Mansur dan kaitannya dengan Warung Steak and Shake seperti apa. Padahal Pak Darso Arif mengunjungi kantor Warung Steak and Shake dan memberikan surat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan Yusuf Mansur dan Warung Steak and Shake ini tidak dijawab sama sekali teman-teman, tidak digubri sama sekali, tidak dibalas sama sekali teman-teman. Artinya dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa memang kemungkinan besar ada ketakutan dari Warung Steak and Shake bahwa sepak terjang Yusuf Mansur ini dan nama Yusuf Mansur hari ini ditakutkan merusak citra dari Warung Steak and Shake itu sendiri. Karena kenyataannya apa yang sering dikatakan oleh Yusuf Mansur ini selalu berbanding terbalik dengan fakta yang ada hari ini teman-teman. Maka inilah kemudian menjadi dasar dari saya yang sudah beberapa bulan ini menyuarakan hashtag boykot Warung Steak and Shake. Karena bagi saya ini adalah bisnis Yusuf Mansur yang dibangun, di mana di sisi lain ada tangisan para korban yang sampai hari ini menuntut haknya untuk dikembalikan. Kemana suara Yusuf Mansur? Kemana kata-kata Yusuf Mansur di waktu itu, yang mana saling meringankan, saling membantu, bahkan sedekah ekstrim, nolkan rekening segala macam, di mana? Kalau dia masih nyaman dengan bisnis kulinernya, dengan omset yang ratusan juta bahkan miliaran, namun di sisi lain dia membiarkan para korban ini mencari keadilannya sendiri. Dari sini kemudian saya menyuarakan untuk kemudian memboikot Warung Steak and Shake ataupun bisnis Yusuf Mansur yang lain. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.